Ricky di mana ya? Nah, tuh dia orangnya. Bro, bantuin gua ngerjain skripsi dong. Udah mau deadline nih. Ya udah sini, kami bantuin. Lah, aku baru ingat. Hari ini kan kita ada janji mau ngerjain tugas pengambilan keputusan. Oh iya, aku juga baru ingat. Coba telepon mereka. Kalian di mana? Hari ini kita jadi nggak mau ngerjain tugas? Jadi tak, ini kami sudah di parkiran. Ya sudah sini, soalnya kami sudah di tempat. Tak, mejanya sudah kamu reservasi belum? Sudah ada, itu sebelah sana. Ya udah, ayo kita masuk. Gila ya, makin kesini tugas makin numpuk. Tapi kok niat buat mutusin mulainya itu susahnya minta ampun ya. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Parah sih Ki, masalahnya bukan kita nggak bisa materinya, tapi kita sering gagal milih mana yang harus diaduin antara masa depan atau scroll TikTok. Nah, di situ poinnya. Kita itu harus belajar gimana caranya memutuskan sesuatu yang efektif biar nggak buang-buang waktu terus. Sepakat sih. Kadang kita lebih memilih belajar sabar nungguin diskon belanja daripada belajar buat ujian besok lagi. Keputusannya kalah sama kesenang saat. Masalahnya guys, godaan itu nyata banget. Aku baru mau buka buku, ada notif diajak mabar. Di situ mentalku langsung goyah buat milih. Kalau menurutku sih, kebanyakan dari kita ya cuman belajar kalau disuruh. Padahal kan kalau kita yang mutusin sendiri buat belajar, rasanya lebih enteng nggak sih? Aku juga gitu, Pit. Makanya penting banget buat kita paham tahapan pengambilan keputusan. Kita harus tahu konsekuensinya kalau kita nunda terus. Aku rasa kita itu sering nggak sadar kalau memilih untuk belajar itu sendiri adalah sebuah skill. Nggak semua orang berani mutusin buat ninggalin kasur. Bener Nisa, kalau kita nggak mutusin buat belajar sekarang, sebenarnya kita lagi mutusin buat dapat stres pas akhir semester nanti. Istilahnya tuh kita lagi bayar bunga hutang waktu. Makin lama kita nunda mutusin buat belajar, makin mahal juga harganya nanti pas hari H. Tapi gimana kalau kita udah mutusin buat belajar, tapi ternyata metode belajarnya salah? Itu masalah buat kita. Gue jadi mikir, apa kita butuh reward ya tiap kali kita berhasil buat milih belajar? Kayak habis belajar sejam, baru boleh jajan boba. Bener. Menurutku lingkungan juga ngaruh sih. Kalau ngumpul bareng orang produktif, kita bakal malu sendiri kalau milih rebahan. Bisa sih Ki, tapi jangan sampai jajan bobanya 2 jam, belajarnya cuma 10 menit. Itu mah salah strategi namanya. Aku pribadi sih lebih suka bagi waktu jadi kecil-kecil ya. Memutuskan buat belajar 15 menit itu lebih gampang daripada mutusin belajar 5 jam nonstop. Aku rasa kita perlu bikin daftar prioritas deh. Mana yang benar-benar butuh keputusan cepat dan mana yang bisa kita tunda. Tapi ya tetap harus kita kerjain. Berarti intinya adalah keseimbangan ya. Kita belajar gimana cara mutusin kapan harus gaspol belajar, kapan harus ngerem buat istirahat. Tapi kadang semua hal kelihatan penting tak? Belajar buat kuis penting, organisasi penting, istirahat juga penting, pusing milihnya. Tapi jangan lupa, istirahat juga keputusan yang penting. Jangan sampai kita milih belajar sampai tipes, itu namanya nggak bijak. Makanya kita kumpul di sini sekarang kan, biar kita saling tarik-menarik buat tetap produktif, bukan malah saling ngajak mabar. Coba pakai skala 1-10, Pit. Mana yang dampaknya paling gede buat tujuan jangka panjang kita? Biasanya yang paling males dikerjain itu justru yang paling penting. Setuju sih, memilih belajar itu emang butuh pengorbanan. Kita harus tega sama diri kita sendiri buat bilang enggak ke hal yang enggak guna. Oke, mulai sekarang gue bakal lebih tegas sama diri gue sendiri. Kalau udah waktunya belajar, ya belajar. Gak ada lagi tawar-menawar. Keren bahasanya. Kalau aku bakal cari partner biar ada yang ngingetin kalau aku mulai melenceng dari keputusan awal. Gue juga, gue bakal matiin notif HP pas lagi jam fokus, memutuskan buat offline sebentar demi masa depan yang lebih online nantinya. Nah, itu baru mantap. Intinya, keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan notif HP atau ajakan teman yang gak jelas.
Sip, ingat ya guys, masa depan itu dibangun dari keputusan kecil kita hari ini. Jangan sampai kita nyesel belakangan karena salah memilih prioritas. Boleh juga tuh, biar otak kita makin cepat mutusin buat belajar gara-gara takut tenda atau takut gagal bareng-bareng. Aku jadi lebih semangat nih. Ternyata belajar memutuskan itu seru juga ya kalau dibahas bareng-bareng gini. Gak berasa berat gitu. Guys, siapa yang gagal eksekusi keputusannya, kena denda traktir makanan gimana? Biar ada motivasinya dikit. Haha. Pokoknya kita semua di sini harus saling support. Jangan ada yang ninggalin temannya kalau ada yang mulai malas mutusin buat belajar. Iya nih, jadi ngerasa nggak sendirian ngadepin malesnya. Ternyata kalian semua juga sama-sama berjuang buat milih yang benar ya. Mulai besok kita harus absen ya di grup siapa yang udah berhasil eksekusi keputusan belajarnya. Tapi harus jujur ya. Deal, gue bakal jadi yang pertama absen besok pagi. Gue juga udah mutusin nyelesain bab 1. Oke, aku tantang ya. Aku bakal mutusin buat ngerjain tugas statistik yang paling ribet itu. Gue bagian nyatet progres kita semua deh, biar kelihatan siapa yang beneran belajar memutuskan, siapa yang cuma wacana. Mari kita tutup diskusi ini dengan memutuskan buat mulai ngerjain tugas kelompok kita sekarang juga. Nunda-nunda. Setuju dah, ayo kita fokus ke laptop masing-masing. Jangan cuma diliatin doang itu layarnya. Tunggu, aku ambil catatan dulu. Keputusan pertamaku mencatat poin-poin penting tadi. Nah, gitu dong produktif. Aku juga mau nyicil ringkasan materi nih buat ujian minggu depan. Oke, aku ambil posisi paling PW dulu buat fokus. Keputusan aku, HP jangan ada yang buka ya. Mantap dah, gua juga ikut. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan mematikan pakai data sementara. Bener banget. Yuk semangat semuanya, kita tunjukin kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri. Bismillah, mari kita mulai eksekusi keputusan paling keren hari ini dengan belajar bareng. Ayo semua. Guys, kita jadi belajar gak sih? Bentar bro, lagi lihat video lucu nih. Bentar ya, gue lagi balas chat nih. Dari tadi kita di sini, tapi tugas belum ada yang selesai. Padahal deadline-nya besok loh. Kayaknya kita harus mulai tegas sama diri sendiri deh. Kalau niatnya emang mau belajar, ya fokus belajar dulu. Jangan malah kalian sibuk masing-masing. Setuju tak? Kayaknya kita harus matiin notif HP dulu aja. Pokoknya siapa yang buka HP duluan, itu yang traktir makan. Yang penting kita saling ingatin, jangan malah saling ngajak malas. Nah, gini kan produktif. Ternyata kalau fokus sebentar aja, tugas cepat selesai. Jadi, kesimpulan dari studi kasus ini adalah kita dapat memahami bahwa menentukan prioritas merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa. Distraksi seperti media sosial, game, dan rasa malas sering membuat kita menunda pekerjaan yang sebenarnya itu penting. Namun, ketika kita mampu mengambil keputusan dengan bijak, fokus pada tujuan, dan saling mendukung satu sama lain, maka tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan lebih baik. Karena pada akhirnya masa depan ditentukan dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Nijami, NPM 2022116 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Hatta, NPM 2022127 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zina Ilmi, NPM 2022144 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansah, NPM 2022140 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Syahrani, NPM 2022165 dari 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Ida Salma, NPM 2022130 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Warda Tunisa, NPM 2022167 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM 2022153 dari
8C reguler. Perkenalkan, nama saya Rahmah dengan NPM 2022154 dari lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Nurida dengan NPM 2022149 lokal 8C reguler. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 2022125 lokal 8C reguler. Kalau menurut Astagfirullahaladzim, maaf besar. Kalau menurut Astagfirullah, kenapa ngeblank? Keputusan. Kita harus tahu konsekuensi. Itu Pit, makanya penting banget buat kita paham ya. Gua rasa gua Tuh kita lagi bayar bunga hutang waktu. Makin lama Mutusin buat belajar, tapi nyata metodenya lalu kalau 15 menit itu lebih gampang daripada belajar 5 salah. Lebih suka bagi waktu bahasa. tapi terkadang semua hal kelihatan penting. Kelihatan tuh. Kali dulu nih kepala itu. Ya kayaknya ke sini matanya. Mari kita tutup. Bahasa. kita matiin notif HP dulu aja.